Transformasi digital sekolah. Tantangan terbesar suatu transformasi digital bukanlah tentang bagaimana mengadopsi teknologi, tetapi justru tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah budaya dan mentalitas si user agar teknologi tersebut dapat menginspirasi perubahan yang positif itu. Nah, transformasi digital bukan proyek yang sekali selesai, melainkan suatu proses perjalanan yang terus berlanjut. Kemajuan teknologi bukan hanya mengubah cara kita hidup. Teknologi telah membentuk generasi, menciptakan peluang baru, memberdayakan kita untuk mewujudkan potensi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Peran teknologi yang semakin kuat itulah membentuk landscape baru dalam fenomena generasi, terutama generasi alfa, generasi yang hidup melalui layar, ya. Nah, saat ini kita berhadapan dengan generasi yang akan membawa transformasi dalam cara mereka berinteraksi, transformasi dalam hal belajar, dalam hal bekerja, dan lain-lain, gitu ya. Nah, generasi alfa ini dikenal juga sebagai digital native karena mereka lahir dan tumbuh besar dengan akses mudah ke teknologi digital. Misalnya, penggunaan tablet, smartphone, dan perangkat pintar lainnya itu sudah menjadi bagian alami secara natural dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, generasi alfa mengalami perubahan dalam memaknai pendidikan tentunya, ya, apalagi adanya integrasi teknologi ke dalam tata kelola keseluruhan sekolah dan bahkan kurikulum. Dan misalnya pembelajaran online, ada sumber daya digital yang begitu semarak, ya, di mana-mana ada, dan alat pembelajaran interaktif lainnya. Ini menjadi hal umum dalam pengalaman belajar bagi anak-anak generasi alfa. Nah, generasi alfa sangat terlibat sekali dalam konsumsi konten digital yang di mana-mana, seperti video online, aplikasi permainan pintar, media sosial, dan lain-lain. Nah, kondisi inilah kemudian menciptakan tantangan baru dan peluang baru dalam hal apa? Dalam mengelola waktu, mengelola sekolah, gitu ya, dalam hal memaknai konten dan lain-lain, gitu. Dengan perkembangan kecerdasan buatan misalnya, generasi alfa mungkin lebih engage menggunakan aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, memfasilitasi hiburannya, gitu, dan kemudian kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemajuan teknologi juga berdampak pada gaya hidup mereka. Misalnya dalam hal kebiasaan makan, dalam hal aktivitas fisik, gitu ya, dalam hal kesehatan mental dan lain-lain, gitu. Namun kemajuan teknologi selalu ada kontradiksi manfaat dalam suatu peradaban baru. Nah, gaya hidup digital yang intensif, termasuk penggunaan berlebihan perangkat pintar dan media sosial, dapat meningkatkan risiko terpapar konten kekerasan, bahkan konten-konten pornografi. Nah, kemajuan teknologi dan akses mudah ke internet itu telah membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyalahgunaan konten pornografi. Nah, perangkat pintar, konektivitas internet yang cepat, ya, yang luas jangkauannya, kemungkinan meningkatkan peluang dalam menemukan materi yang tidak pantas. Nah, karena itu transformasi digital bukan tentang teknologi, ya. Transformasi digital sekolah itu memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Banyak sekolah telah menggelontorkan jutaan anggaran, ya, untuk mewujudkan transformasi digital ini. Namun ternyata beberapa inisiatif gagal untuk membuahkan hasil, gitu ya. Nah, prinsipnya begini, teknologi digital itu memberikan peluang
mewujudkan efisiensi dan customer intimacy di sekolah. Tapi jika yayasan, kepala sekolah, semua sumber daya manusia tidak memiliki pola pikir yang benar untuk berubah dan praktek organisasi sekolah tidak efektif, maka transformasi digital hanya akan memperbesar kekurangan dari sekolah itu. Mengapa kok bisa gagal? Ya, karena sebagian besar menempatkan teknologi sebagai target yang ingin dicapai. Nah, sebenarnya ada banyak variabel kompleks ya, tentunya sebagai target yang harus dituntaskan sebelum menetapkan transformasi digital itu sampai mana. Artinya begini, ketika kita berbicara transformasi digital, kita tidak bisa hanya bicara tentang result, karena transformasi digital itu proses. Transformasi digital bukan hanya tentang pengenalan teknologi baru, tetapi juga bagaimana perubahan budaya dan pemikiran untuk mengoptimalkan potensi teknologi dalam konteks tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Buat sekalian, bahwa transformasi digital itu kita bisa ibaratkan metamorfosis, gitu ya. Metamorfosis itu adalah proses berubahnya ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Metamorfosis ini juga dimaknai sebagai proses perubahan dalam konteks digital ya, yang mencolok dan relatif mendadak dalam struktur tubuh melalui pertumbuhan dan diferensiasi sel. Jadi dari ulat yang menggelikan kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah, itu transformasi digital. Nah, tubuh dapat dimaknai sebagai institusi pendidikan ya, dan sel bisa dimaknai semua sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi buat sekalian, transformasi itu memiliki makna perubahan inovatif dari kelembagaan di tubuhnya, di sekolah itu, sampai mengubah paradigma komunitas dari sel seluruh komponen sivitas akademika yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Nah, transformasi digital sekolah merupakan perubahan sekolah secara inovatif berbasis digital. Sampai apa? Sampai terwujud berubahnya paradigma komunitas sekolah. Jadi tidak terkecuali. Nah, transformasi digital sekolah tidak sama dengan digitalisasi tata kelola sekolah. Transformasi digital sekolah tidak sekedar berbagi inovasi sekolah dengan memaksimalkan teknologi digital. Tolok ukur transformasi digital sekolah itu adalah sampai terjadi perubahan paradigma semua komunitas sekolah. Budayanya berubah gitu. Nah, misalnya dari komite sekolah, kepala sekolah, wakil, wali kelas, guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, terus ada unsur lain yang terkait dengan sekolah dan stakeholder yang lain. Nah, kemudian metamorfosis ini menganalogikan proses fisik, perubahan fisik, struktur, substansi, sampai dengan perubahan paradigma sekolah. Nah, transformasi digital sebagai metamorfosis itu merupakan saya sebut digital engagement yang mengubah fisik, struktur, substansi, dan paradigma. Dan itu terjadi terus-menerus gitu ya. Artinya transformasi digital di sekolah itu dapat diukur buat sekalian. Nah, outputnya adalah outcome perubahan paradigma komunitas sekolah itu. Nah, transformasi digital sekolah berbeda dengan mendigitalisasi sekolah. Digitalisasi sama-sama fokus memang di proses, dan digitalisasi termasuk di dalamnya mendigitalisasi prosesnya gitu ya. Nah, pemahaman sederhana tadi yang akan membantu kita memahami definisi transformasi digital dalam konteks yang lebih kompleks tentunya ya. Nah,
Transformasi digital itu adalah perubahan menyeluruh dalam hal upaya apa? Upaya tata kelola sekolah yang mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan menciptakan nilai tambah baru di lembaga sekolah itu sendiri. Nah, transformasi digital itu melibatkan perubahan budaya, proses, model tata kelola sekolah dengan tentu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi beberapa aspek kunci dalam transformasi digital sekolah itu, yang pertama ya, pentingnya strategi digital. Pengembangan strategi digital itu menetapkan tujuannya apa, identifikasi peluang baru apa, kemudian penentuan langkah-langkah untuk mencapai transformasi itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu pentingnya pembentukan budaya organisasi digital. Transformasi digital memerlukan perubahan budaya di sekolah. Artinya melibatkan penerimaan terhadap perubahan, meningkatkan kolaborasi, dan tentu menanamkan sikap inovatif di semua tingkatan dan di semua level. Kemudian berikutnya yang ketiga, pentingnya pengembangan kapasitas pemimpin yang inovatif. Pemimpin yang kuat sangat penting dalam transformasi digital karena pemimpin perlu memimpin dengan contoh, ya, mendukung inovasi, mendorong anggota tim untuk mengadopsi perubahan. Kemudian keempat, ya, pentingnya data driven sebagai penentu kebijakan. Artinya pentingnya mengintegrasikan analisis data untuk membuat keputusan yang terukur. Jadi akan membantu sekolah mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi semua berbasis data dalam big data di sekolah itu. Kemudian yang kelima, pentingnya implementasi proses pengelolaan sekolah berbasis digital. Artinya mengubah model tata kelola yang tadinya tradisional menjadi proses berbasis teknologi akan menjadi lebih efisien dan responsif, mencakup misalnya otomatisasi tugas-tugas rutin, digitalisasi dokumen, kemudian perubahan proses yang kurang efisien ya menjadi lebih efisien, dan seterusnya. Yang berikutnya yang keenam, ini penting juga tentang keamanan digital. Kita harus memastikan keamanan sistem dan data selama proses transformasi digital, karena ini mencakup perlindungan terhadap ancaman cybercrime dan tentu implementasi praktek keamanan informasi yang baik gitu. Yang berikutnya yang ketujuh adalah pentingnya engagement dan kesiapan untuk berubah. Nah, membangun organisasi sekolah yang fleksibel dan adaptif untuk dapat merespon perubahan pasar dan teknologi dengan cepat itu perlu kesiapan untuk terus berinovasi dan mengubah arah strategi sekolah jika diperlukan. Nah, berapa komponen utama dalam transformasi digital itu apa saja di sekolah ya khususnya? Yang pertama, infrastruktur teknologi. Sekolah perlu memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet cepat dan stabil dan perangkat keras misalnya ada komputer, PC, tablet dan lain-lain, serta perangkat lunak pendukung lainnya yang berlisensi. Kedua, sistem manajemen pembelajaran. Nah, LMS ya, implementasi sistem manajemen pembelajaran yaitu dengan menyediakan platform terpadu tempat di sekolah tersebut. Artinya bagaimana mengelola kurikulum, materi pelajaran, tugas, dan interaksi dengan siswa. Nah, sistem ini juga memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi, dan Socrates sudah menyiapkan ini LMS seperti ini gitu. Yang ketiga, kelas virtual dan konten digital, pengembangan kelas virtual dan konten digital. Ini Socrates juga udah banyak menyediakan sehingga tinggal kita kerjasama.
Artinya mengintegrasikan kelas virtual dan konten digital ke dalam kurikulum ini luar biasa. Ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Apalagi konten digital ini udah semarak di mana-mana gitu ya. Yang keempat itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Alat komunikasi digital itu akan memfasilitasi kolaborasi tentu guru, siswa, orang tua, baik itu melalui surat elektronik, platform pesan instan dan forum online misalnya. Semua itu akan meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Nah, Socrates juga sudah mengembangkan ini, termasuk model medsosnya antara sekolah dengan orang tua, siswa dan seterusnya gitu ya. Yang berikutnya, yang kelima itu pembelajaran adaptif. Teknologi itu mendukung pembelajaran adaptif ya Pak sekalian, di mana kurikulum dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan, talenta siswa gitu ya, dan kemampuan masing-masing siswa. Ini penting gitu ya. Jadi personalized learning itu harus kita jalankan dalam era digital ini. Berikutnya, transformasi digital sekolah memerlukan perencanaan yang baik, itu kata kuncinya. Melibatkan seluruh komunitas pendidikan dan kesiapan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi ke depan ya tidak lagi kita bicara manual dexterity, endurance, tapi kita harus mulai memberikan kepada siswa dalam kurikulumnya dan prakteknya adalah tentang analytic thinking and innovation. Ini bisa penting. Kita berorientasi kepada active learning dan learning strategies ya. Jadi tidak hanya menekankan kepada memori, tidak menekankan kepada auditory, verbal, apalagi ya spatial abilities. Kita harus mengembangkan active learning dan learning strategies karena materi udah ada di forum digital. Kita harus menekankan kepada creativity, originality atau inisiatif gitu ya. Tidak lagi bicara management of financial. Enggak, itu udah ketinggalan. Material resources. Semua harus dibangun dengan creativity, originality dan inisiatif. Yang keempat, kita juga harus memoles tata kelola kita dalam pembelajaran dan lain-lain itu tentang teknologi design and programming gitu ya. Tidak sekedar yang lama itu teknologi installation and maintenance, tapi kita harus tahu ini desainnya kayak apa, programnya kayak apa, mewujudkan itu gitu ya. Tidak hanya sekedar instalasi teknologinya jalan gitu. Kemudian kita juga harus menekankan kepada critical thinking and analysis ya. Jadi lebih jadi kita tidak sekedar reading, writing atau active learning gitu, active listening, terus kemudian apalagi menekankan kepada math and active listening. Kita harus fokus ke critical thinking analysis karena data begitu banyak, sumber begitu banyak. Kita harus menekankan kepada complex problem solving gitu ya. Tidak sekedar manajemen of personal gitu. Karena persoalannya semakin kompleks gitu. Kemudian leadership. Nah, leadership saya tambahin dengan leadership and social influence. Tidak sekedar kita quality controlnya bagus, safety awareness-nya oke, tetapi kata leadership itu menginfluence dari aspek sosial juga. Kemudian 8 itu bicara tentang emotional intelligence. Tidak sekedar time management, tidak sekedar kuat di koordinasi, tetapi juga mampu menggugah kemampuan dirinya mengendalikan dirinya dengan mengendalikan dari aspek eksternal gitu. Yang berikutnya kita harus, karena nih konsep digitalisasi transformasi, kita
harus menekankan kepada reasoning, problem solving, dan ideation gitu ya. Tidak sekedar bicara visual, auditory, terus speech abilities ya, tapi ke arah reasoningnya gimana, problem solvingnya, idenya yang bagus gimana gitu. Yang berikutnya, yang terakhir itu kita harus arahkan karena perkembangan teknologinya itu ke arah sistem analysis dan evaluation. Tidak sekedar gimana teknologi use, itu udah ketinggalan. Bagaimana memonitor dan mengkontrol, udah ketinggalan. Tetapi kita harus arahkan kesadaran si peserta didik dan semua penghuni sekolah itu tentang sistem analysis dan evaluation. Kira-kira begitu. Nah, apakah kita ini benar-benar akan sanggup menjalani prosesnya? Nah, ini pertanyaan klasik. Karena transformasi digital tidak sama dengan digitalisasi sekolah, gitu ya. Jangan sampai begini, bukan ulat nanti menjadi kupu-kupu, tapi ulat yang dipackage kupu-kupu, dikasih topeng, tapi tetap menggelikan ya, dan aslinya tetap ulat, begitu ya. Terima kasih.